Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan masih bab yang pertama yang menjelaskan tentang bahwa Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Firqah An-Najiyah. Dan beliau juga beriman dengan rukun iman yang 6. Telah kita bahas secara ringkas siapa itu Al-Firqah An-Najiyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang yang berikutnya makna beriman kepada Allah. Makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meliputi 4 hal. Al-iman biwujudillah, beriman terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-iman biuluhiyatihi, beriman terhadap uluhiyahnya. Yang ketiga, al-iman birububiyatihi, beriman terhadap rububiyahnya. Beriman terhadap uluhiyah ini yang membedakan antara mukmin dan kafir. Sedangkan beriman terhadap rububiyah secara fitrah manusia semuanya beriman. Secara fitrah dan juga tentang keberadaan Allah. Kemudian yang keempat, al-iman bi asma'illahi wa sifatihi, beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan ini yang akan membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Yang pertama, beriman kepada keberadaan Allah, terhadap keberadaan Allah. Ini merupakan fitrah seluruh makhluk, termasuk manusia. Kecuali orang-orang yang telah rusak fitrahnya seperti Fir'aun, yang mengingkari keberadaan Allah. Dan juga termasuk orang-orang ateis yang mereka tidak mengenal Tuhan, tidak mengakui adanya Tuhan. Alam semesta ini ada dengan sendirinya. Ini orang-orang ateis dan orang-orang yang semisal mereka. Dan secara fitrah manusia meyakini bahwa mereka ada dan hidup di atas muka bumi ini karena ada yang menciptakan. Ini fitrahnya. Bukan ada secara tiba-tiba. Ini yang pertama. Poin yang pertama. Yang kedua, al-iman bi uluhiyatihi, beriman terhadap uluhiyahnya. Yani beriman bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan yang hak, yang benar, yang patut diibadahi. Hanya Dia yang patut diibadahi.
Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Oleh karena itu seorang muslim dalam hidup dan kehidupannya di dunia sampai dia meninggal dunia, dia tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, serta mengingkari dan berlepas diri dari segala apa saja yang diibadahi selain Allah. Karena selama-lamanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah ridho apabila Allah Subhanahu wa ta'ala disekutukan dengan selainnya. Apakah itu disekutukan dengan malaikat yang didekatkan, ataukah disekutukan dengan nabi yang diutus? Allah tidak akan pernah ridho. Allah tidak akan pernah mau. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan, Allah itu diesahkan. Hanya Dia yang patut untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah." Maka barang siapa yang ingkar kepada taghut. Maksud taghut di sini adalah segala yang diibadahi selain Allah. Malaikat, nabi, rasul, manusia, atau siapa saja selain Allah. Tidak ada hak sama sekali untuk diibadahi. Tidak ada hak sama sekali untuk diibadahi. Tidak ada hak siapapun ditaati secara mutlak kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang rasul pun diutus oleh Allah ditaati, itu pun dengan izin Allah. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi iznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan agar seorang rasul ditaati dengan izin Allah. Jadi kita nggak boleh mentaati siapapun yang menyalahi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wajib ditinggalkan apabila menyalahi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, ingkar kepada taghut, dan dia beriman kepada Allah, maksudnya mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh, lan fisama laha, yang tidak akan putus. Dan ini makna dari kalimat la ilaha illallah. Maka seorang muslim wahid, seorang muslim yang bertauhid, dia harus mengingkari segala bentuk kesyirikan dan kekufuran, serta berlepas diri dari para pelakunya. Dan dia mengesahkan Allah semata dalam ibadah. Jadi tidak cukup hanya mengesahkan Allah saja tanpa kufur dari segala yang diibadahi selain Allah. Karena ini merupakan konsekuensi seseorang yang mentauhidkan Allah. Dia harus berlepas diri dan mengingkari segala yang diibadahi selain Allah. Dan ini merupakan agama seluruh para nabi dan rasul. Agama seluruh para nabi dan rasul yang mereka diutus oleh Allah untuk mendakwahkan kepada manusia agar mereka beribadah kepadanya semata, serta menjauhi dan meninggalkan taghut, segala sesuatu yang diibadahi oleh Allah, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Ini misi utama para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muatan yang paling banyak para nabi dan rasul dalam mendakwahkan agama Allah adalah menyampaikan tauhid, memperingatkan manusia dari syirik. Dan ini harus menjadi jalannya setiap para dai, para mubalik, para ustadz yang mereka diberikan amanah ilmu din ini. Muatan yang paling banyak yang harus dia sampaikan,
yang harus dia serukan, dia dakwakan kepada umat manusia tentang masalah tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik. Karena ini jalan hidup para nabi dan rasul sepanjang hayat mereka. Ketika masing-masing mereka diutus oleh Allah, diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul untuk menyerukan tauhid dan memperingatkan syirik sampai mereka meninggal dunia. Dan di antara salah satu ciri seorang dai, ya atau ustadz lah ya, ustadz atau mubalik, berada di atas jalan yang lurus, berada di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang dai senantiasa besar perhatiannya untuk mendakwahkan tauhid dan memperingatkan manusia dari syirik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul, agar seorang rasul itu menyerukan an i'budullaha wajtanibu taghut. Jauhilah, sembahlah oleh kalian Allah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata, dan jauhilah oleh kalian taghut, segala yang diibadahi selain Allah. Dan sebab dakwah inilah terjadi pertentangan antara para nabi dan rasul dengan siapa? Saya ulangi. Dengan sebab dakwah tauhid inilah terjadi pertentangan para nabi dan rasul dengan musyrikin. Ya, dengan musyrikin. Termasuk nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dengan sebab dakwah inilah Nabi alaihi salatu wassalam dimusuhi oleh kaumnya, sebagian kaumnya. Ya, sebagian kaumnya. Dengan sebab dakwah tauhid, beliau dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Seluruh para nabi dan rasul dituduh oleh sebagian dari kaumnya yang kafir, yang musyrik, sebagai orang gila atau tukang sihir. Wa kadzalika ma atal ladzina min qablika mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Dan demikian itulah tidaklah datang seorang rasul kepada tiap-tiap umat sebelum kamu, umat-umat terdahulu, melainkan mereka kaumnya yang kafir, yang musyrik, yang membangkang, mengatakan kepada rasul itu seorang majnun, sahirun au majnun, tukang sihir atau orang gila. Ya, tukang sihir atau orang gila. Tidak ada seorang pun dari kalangan para nabi dan rasul, kemudian tidak ada seorang pun dari kalangan para dai yang mengikuti jalan dakwah para nabi dan rasul, melainkan pasti akan ada sebagian di antara manusia yang memusuhinya. Ya, yang memusuhinya. Ini sudah sunnatullahnya ya. Sudah sunnatullahnya. Karena memang risiko menyampaikan dakwah tauhid ini pasti akan dimusuhi oleh sebagian manusia, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, seperti penulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Terus kemudian, dan inilah yang dimaksud dengan tauhid ibadah dan tauhid uluhiyah, bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan yang hak untuk diibadahi, dan segala sesuatu yang diibadahi selain Dia adalah batil dan merupakan kesyirikan yang teramat besar. Dan merupakan kesyirikan yang teramat besar. Dan tauhid ibadah ini merupakan salah satu hikmah Allah menciptakan jin dan manusia agar mereka senantiasa beribadah kepada Allah semata. Sebagaimana Dia berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan supaya mereka beribadah hanya kepadaku, supaya mereka mengesahkan dan mentauhidkanku.
dan ibadah merupakan hak Allah atas hamba-hambanya, maka para hamba beribadah hanya kepada Allah semata, serta tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Sesuatu apapun. Oleh karena itu, ini yang harus diprioritaskan oleh seluruh para ustadz, seluruh para dai. Muatan yang paling banyak disampaikan kepada umat manusia yang pertama ini dulu. Apalagi di zaman yang banyak fitnah seperti zaman kita sekarang ini. Banyaknya kesyirikan yang menimpa sebagian umat manusia, bahkan sebagian di antara muslimin. Tapi sedikit sekali orang-orang yang peduli untuk menyampaikan hak Allah yang paling besar atas manusia ini. Sedikit sekali. Padahal ini jalan dakwanya para nabi dan rasul, termasuk nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Nabi SAW pernah bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, tadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Apakah kamu tahu apa hak Allah atas hambanya? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Dan apa hak hamba atas Allah? Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu Mu'ad mengatakan, aku berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini merupakan salah satu adab di antara adab yang sangat besar dalam Islam. Ketika seseorang ditanya tentang suatu permasalahan tertentu dalam masalah agama khususnya, dan dia tidak mengetahuinya, hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam, saya tidak tahu. Dan jangan sok tahu, gitu ya. Ojo kemeru gitu loh. Dan bukan merupakan aib seseorang ditanya tentang suatu permasalahan agama, dia mengatakan tidak tahu karena memang dia tidak tahu. Bukan merupakan aib dalam agama Islam. Karena sebagian orang menganggap seseorang yang ditanya tentang perkara agama dan dia tidak tahu, apalagi ustadz, itu dianggap sebuah aib. Masa ustadz gak aru ditakoni bolak-balik gak aru. Nah, kalau memang tidak tahu, jawab tidak tahu. Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah didatangi oleh seseorang yang dari negeri yang jauh, ditanya 40 permasalahan. Beliau hanya menjawab kurang lebih 6 pertanyaan saja. Yang lainnya la adri wallahu alam, la adri wallahu alam. Mungkin lek jare wong saiki ngene jenenge imam. Nah itu ya. Lalu dia mengatakan, Imam Malik kepada orang ini, kamu tak tanya kok jawabannya la adri wallahu alam, la adri wallahu alam. Mek 6 sih mau jawab. Jari ini imam ini itu kalau bahasa Jawa ya. Lalu kata Imam Malik, sampaikan kepada penduduk di negerimu tentang Imam Malik. Ketika dia ditanya dengan 40 pertanyaan, dia tidak menjawab kecuali hanya 6 pertanyaan. Sampaikan kepada penduduk negerimu. Nah, bukan merupakan aib kalau memang kita tidak tahu tentang suatu permasalahan, kemudian permasalahan itu ditanyakan kepada kita. Katakan tidak tahu. Wallahu a'lam. Dan ulama mengatakan dan itu merupakan separuhnya ilmu. Separuhnya ilmu. Oleh karena itu mengatakan sesuatu tentang agama yang dia tidak memiliki ilmunya, itu merupakan kebodohan dan kedunguan. Nah, ini penting ini ya. Seorang pelajar harus pegang erat masalah ini. Jangan sampai kita serampangan atau lancang berbicara tentang agama Allah dengan tanpa ilmu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'budullaha wa la yusyriku bi syai'a. Sesungguhnya hak Allah atas hamba adalah supaya mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Wa haqqal ibad 'ala Allah 'azza wa jalla alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Dan hak hamba atas Allah 'azza wa jalla bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyiksa
Allah tidak akan menyiksa seseorang yang tidak mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun. Di sini juga terdapat faedah yang besar. Seseorang yang bisa selamat dari neraka, syaratnya tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tentunya tujuan kita dan cita-cita kita masing-masing, yang paling puncak, yang tertinggi adalah selamat dari siksanya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Di dalam hadis ini memberikan faedah yang sangat besar sekali, agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa hambanya, agar hamba itu beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun. Maka barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada orang mati, beristighatsah kepada selain Allah. Beristighatsah ini memohon, berdoa kepada Allah di saat mengalami kesulitan. Ketika seseorang beristighatsah kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Jadi barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada orang mati, beristighatsah kepada selain Allah, menyembelih hewan sesembelihan karena selain Allah dan dipersembahkan kepada selain Allah, dan macam-macam ibadah yang lainnya yang dipalingkan kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan yang teramat besar dan terancam seluruh amalnya terhapus, serta terancam jika dia mati dalam keadaan demikian dan belum bertobat dari dosa syiriknya, maka tidak akan diampuni dosanya selama-lamanya dan diharamkan surga, serta tempat kembalinya adalah neraka jahanam untuk selama-lamanya kelak pada hari kiamat. Wal iyadzubillah. Ini diantara salah satu hikmah kenapa para nabi dan rasul dalam hidup mereka sepanjang hayat mereka diperintahkan untuk mendakwahkan tauhid, memperingatkan manusia dari syirik. Tujuannya untuk menyelamatkan manusia dari azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar nanti pada hari kiamat. Dosa yang tidak akan pernah diampuni selama-lamanya. Apabila seseorang mati membawa dosa syirik, berbeda dengan dosa yang lain. Apa contohnya misalkan? Mencuri, korupsi, membunuh, ya. Terus apa lagi? Minum minuman keras, berzina, apa lagi? Dan dosa-dosa yang lainnya. Selama pelakunya tidak menghalalkan dosa itu dan mati di atas dosa-dosa besar tersebut dan belum bertobat kepada Allah, selama dia muslim, orang seperti ini masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Ya, masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Dia berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya nanti pada hari kiamat. Jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksanya terlebih dahulu dalam neraka, tapi tidak kekal. Berbeda dengan orang-orang yang mati di atas kesyirikan abadan. Kalau kita sudah mengetahui seperti ini, ya, dakwah tauhid ini mengajak manusia kepada surga, memperingatkan manusia dari syirik, dan hakikatnya itu ingin menyelamatkan manusia dari neraka. Kira-kira dakwah yang seperti ini bentuk kasih sayang atau kejam kepada umat manusia? Kasih sayang kepada umat manusia. Para nabi dan rasul adalah orang yang paling sayang kepada manusia. Dan juga para dai yang mengikuti jalan dakwah mereka adalah orang-orang yang paling sayang kepada manusia. Karena mengharapkan kebahagiaan untuk dirinya dan untuk manusia. Oleh karena itu mereka mendakwahkan tauhid, memperingatkan manusia dari syirik. Insyaallah. Oleh karena itu begitu besarnya jasa para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka, tapi begitu buruknya balasan manusia terhadap mereka. Insyaallah ya. Begitu besarnya jasa para nabi dan rasul, begitu baiknya para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka, yang telah mendakwahkan tauhid, memperingatkan manusia dari syirik,
tapi begitu jahatnya balasan manusia kepada mereka. Ya, para nabi dan rasul dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, difitnah, dicaci maki, dihina, ya, disakiti fisiknya sebagian di antara mereka, seperti nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam ketika di Taif dilempari batu sampai berdarah-darah. Insyaallah. Jadi dosa syirik ini bisa menghapuskan seluruh amal. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la in asyrakta, sungguh jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, benar-benar akan terhapus amalmu dan benar-benar kamu termasuk golongan orang-orang yang merugi. Mati dalam keadaan syirik. Man mata yusyriku billahi syai'a dakhalan nara. Barang siapa yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan selainnya, pasti dia masuk neraka. Ini yang harus didakwahkan oleh seluruh para dai, muatan yang paling banyak, yang paling besar yang harus disampaikan kepada umat manusia. Kemudian yang kedua, para pelajar seperti kita, penuntut ilmu seperti kita, pelajaran yang paling penting untuk kita pelajari sepanjang hidup kita sampai Allah Ta'ala mewafatkan kita tentang masalah tauhid dan macam-macam syirik. Jangan pernah kita lepaskan untuk mempelajari tauhid. Jangan pernah kita tinggalkan untuk mempelajari ilmu tauhid, seagung-agungnya dan semulia-mulianya ilmu. Ini yang harus kita pelajari. Enggak jono sih ngomong tauhid mana gitu ya. Gak paham orang seperti ini, bahlul gitu ya. Kan ada orang seperti itu, tauhid mana sing disampaikan. Insyaallah ya. Rasulullah dakwanya 23 tahun tauhid. Ya. Nabi Nuh berapa tahun Nabi Nuh? 950 tahun. Beliau mendakwahkan tauhid siang dan malam. Ya. Masuk gini kati ngomong tauhid mana? Ngono. Ya, itu orang nggak paham itu ya. Itu orang jaluk disetrum itu ya. Kemudian ayat yang berikutnya, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya neraka. Jadi nggak akan pernah masuk surga orang mati dalam keadaan syirik. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan sekali-kali bagi orang zalim, orang-orang yang mati dalam keadaan syirik itu tidak ada seorang penolong pun. Kalau ada yang mengatakan kita kan sudah umat Islam jadi nggak perlu didakwahkan tauhid, ya. Gimana jawabannya? Ini kejahilan, ya, kebodohan. Meskipun umat Islam, siapapun akan bisa terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Sampai imamnya ahli tauhid Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau mengkhawatirkan diri beliau sendiri terjerumus ke dalam perbuatan syirik, padahal beliau seorang nabi dan rasul. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Rabbku, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Innahunna adlalna katsiran minan nas, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Jadi dakwah ini harus terus ditegakkan. Harus ada orang-orang yang menyampaikan dakwah tauhid, memperingatkan manusia dari segala bentuk kesyirikan. Karena umat ini, sebagian dari umat ini akan ada yang melakukan kesyirikan seperti umat-umat terdahulu melakukan kesyirikan. Jadi meskipun kita ditakdirkan sebagai seorang muslim, jangan pernah merasa aman dari kesyirikan. Kesyirikan ini bisa menimpa siapa saja. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam juga mengkhawatirkan para sahabatnya
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruh sahabatnya. Mereka sebaik-baiknya generasi umat ini, sebaik-baiknya manusia, generasi umat ini. Mereka masih dikhawatirkan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Ini para sahabat loh ya. Inna akhwafa ma khafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Apakah yang dimaksud dengan syirik kecil wahai Rasulullah? Qala ar-riya, yaitu riya. Bagaimana mungkin kita merasa aman terjerumus dalam perbuatan syirik, sementara orang-orang soleh terdahulu tidak merasa aman diri mereka terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Ini tentang masalah tauhid uluhiyah, yakni tauhid ibadah. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang patut untuk diibadahi. Terus kemudian yang berikutnya, beriman terhadap rububiyahnya, yakni meyakini dan beriman kepada Allah, bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatunya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya. Dan dia pula yang memberikan rizki kepada semua makhluknya, serta mengatur semua urusan makhluknya. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Tauhid rububiyah ini diimani oleh orang-orang musyrikin Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang semisal keduanya. Allahu khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Kemudian juga dalam ayat yang lainnya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian dalam ayat yang lainnya, wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau tidak dapat mengurus rizkinya sendiri. Allah lah yang memberikan rizki kepadanya dan kepada kalian wahai manusia. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah yang memberikan rizki. Termasuk Allah yang memberikan rizki kepada anak-anak kita. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rizki kata Allah kepada mereka, anak-anak kalian. Wa iyyakum, dan kepada kalian. Kemudian dalam ayat yang lainnya, qul may yarzuqukum minas samawati wal ardi qulillah. Katakan wahai Nabi, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Katakanlah Allah yang memberikan rizki. Jadi kalau sudah tahu Allah yang memberikan rizki, hendaknya kita tidak meminta rizki kecuali hanya kepada Allah. Begitu seharusnya seorang muslim. Jangan minta rizki kepada jin atau yang semisalnya, atau kepada makhluk. Ya, ini orang-orang jahil yang seperti ini. Terus kemudian, huwallazi yuhyi wa yumit. Dia Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka ayat-ayat ini merupakan dalil bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu dan yang menciptakan langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya. Dan dia pula memberikan rizki kepada semua makhluknya serta mengatur semua urusan makhluknya dan yang menguasai seluruh makhluknya. Dan dia pula yang menghidupkan dan mematikan. Dan ini yang dinamakan dengan tauhid rububiyah. Perkara ini telah diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal dan Abu Lahab. Diyakini oleh orang-orang Quraisy, mengimani mereka bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi mereka itu beriman kepada Allah. Tapi kenapa mereka masih dikatakan musyrik? Apa sebabnya? Alasannya apa? Abu Jahal, Abu Lahab itu loh. Padahal mereka beriman kepada Allah rububiyahnya, Allah yang menciptakan, memberikan rezeki dan yang seterusnya. Tapi kenapa mereka dikatakan tetap musyrik? Karena mereka mempersekutukan Allah dalam uluhiyah, ibadah.
Oleh karena itu beriman terhadap rububiyah Allah tidak menyebabkan mereka masuk Islam dan keluar dari kekufuran, tidak. Sampai mereka benar-benar beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Mentauhidkan Allah dalam ibadah. Dan ini juga terdapat pelajaran pula, tidak sebagaimana yang dipahami oleh ahlul bid'ah, bahwa orang yang mentauhidkan Allah dalam rububiyah itu pasti dia akan mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini jahil orang seperti ini. Ya, jahil. Orang tidak mengerti Islam dan tidak mengerti kenyataan yang ada. Karena sebagian ahlul bid'ah memahami demikian. Oleh karena itu sebagian orang yang meyakini atau mendefinisikan kalimat la ilaha illallah, la khaliq illallah, ucapan itu sudah dapat menjadikan dia sebagai seorang muslim meskipun dia beribadah kepada selain Allah. Nah, ini batil. Kalau seseorang sudah meyakini tidak ada pencipta kecuali Allah, berarti dia muslim. Meskipun dia beribadah kepada orang mati, berdoa kepada orang-orang yang telah mati, atau beribadah kepada selain Allah. Ini batil ucapan seperti ini. Batil. Karena orang yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya belum tentu dia mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Belum tentu. Buktinya orang-orang musyrikin ini. Dan di zaman kita sekarang sebagian muslimin, mereka meyakini yang mengatur alam semesta ini Allah. Tapi kenapa sebagian di antara muslimin mereka berdoa kepada orang-orang yang telah mati, yang tidak dapat mengabulkan doa-doa mereka? Padahal itu merupakan perbuatan syirkun akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Maka orang-orang kafir dan yang semisal mereka meyakini serta mengimani bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatunya, menciptakan langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya, memberikan rizki, mengatur semua urusan makhluknya, menguasai seluruh makhluknya, dan seterusnya. Oleh karena itu ketika ditanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan siapakah yang telah menciptakan mereka, maka mereka pasti menjawab Allah. Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah qulil hamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Jika engkau bertanya kepada mereka wahai Nabi, orang-orang musyrik Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan mengatakan Allah. Katakan wahai Nabi, segala puji milik Allah. Tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui, tidak mengerti. Dalam ayat yang lainnya, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Jika engkau bertanya kepada mereka wahai Nabi, orang-orang musyrik itu, siapa yang menciptakan mereka? Pasti mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan saya. Allah yang mengatur semua urusan alam semesta ini. Fa anna yufakun. Lalu bagaimana mungkin mereka dapat dipalingkan dari beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada Allah? Oleh karena itu tauhid rububiyah adalah perkara yang diyakini oleh kaum musyrikin pada masa Nabi SAW dan yang semisal mereka. Akan tetapi keimanan mereka terhadap rububiyah Allah tidaklah mengeluarkan mereka dari kekafiran dan kesyirikan mereka, dan tidak pula memasukkan mereka ke dalam agama Islam, sekali-kali tidak. Bahkan mereka tetap dikatakan kafir musyrik. Kafir musyrik. Kenapa? Karena alasannya mereka tidak mau beribadah kepada Allah semata. Mereka menginginkan sesembahan itu berbilang. Maka mereka beribadah kepada sesembahan selain Allah. Ini yang membedakan antara muslim wahid dan kafir musyrik. Ya. Dan kafir musyrik. Jadi bedanya ada pada tauhid apa? Uluhiyah. Tauhid ibadah. Orang muslim mukmin mentauhidkan Allah dalam rububiyah, mentauhidkan Allah dalam uluhiyah.
Orang musyrik mentauhidkan Allah dalam rububiyah, namun mereka mempersekutukan Allah dalam uluhiyah. Itu yang menyebabkan mereka diklaim kafir musyrik. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Dan mereka sangat anti dengan kalimat la ilaha illallah. Mereka sangat mengingkari apabila sesembahan itu hanya sesembahan satu, sesembahan yang esa. Oleh karena itu ketika Nabi SAW menyampaikan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah, apa lanjutannya? Yastakbirun. Sesungguhnya mereka apabila mereka dikatakan kepada mereka orang-orang musyrik itu kalimat la ilaha illallah. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab ini sangat paham kalimat ini. Sangat paham kalimat ini. Tidak seperti sebagian muslimin pada zaman kita sekarang. Mereka gemar mengucapkan la ilaha illallah tapi masih melakukan kesyirikan. Bahkan ambil geleng-geleng kepala ya. Gitu. Sirai ambil geleng-geleng. Tapi enggak paham maknanya, konsekuensinya. Mereka menyombongkan diri. Wa qalu wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Dan mereka mengatakan orang-orang musyrik yang diseru kalimat la ilaha illallah, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami yang biasa kami sembah itu disebabkan dakwah seorang penyair yang gila ini. Siapa penyair gila ini? Maksudnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi mendakwakan tauhid ini siap-siap dituduh penyair yang gila. Itu. Minimalku keras minimal. Minimal itu, Pak, ya. Keweras dan kaku itu minimal. Ngomong ini soalnya pengalaman gitu loh ya. Lek gak duwe pengalaman ya gak iso ngomong. Gitu. Terus kemudian nah, kita ringkas ini, maka merupakan sesuatu kesalahan yang fatal apabila kalimat la ilaha illallah dimaknai la khaliq illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini keliru besar. Keliru besar. Kekeliruan yang sangat fatal ini. Karena seluruh para nabi dan rasul, inti dakwah mereka diutus adalah untuk mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya adalah agar manusia mengesahkan Allah semata dalam ibadah, serta meninggalkan sesembahan selain Allah. Jadi para nabi dan rasul diutus tidak hanya untuk mendakwahkan dan menjelaskan kepada umat manusia agar mereka meyakini bahwa yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah. Tidak hanya itu. Karena secara fitrah manusia ini yang masih sehat fitrahnya meyakini Allah yang menciptakan mereka, yang menciptakan segala sesuatunya, yang menciptakan langit dan bumi, serta yang memberikan rizki adalah Allah. Ini keyakinan orang-orang Quraisy. Apabila dikatakan seorang muslim yang bertauhid, apabila dia meyakini rububiyah Allah namun dia beribadah kepada sesembahan selain Allah, gimana jawabannya? Tidak jawabannya. Akan tetapi dikatakan kafir musyrik sebagaimana penjelasan sebelumnya tadi. Jadi kalau orang melakukan kesyirikan, ya, meskipun dia meyakini Allah yang menciptakan segala sesuatu, dia beribadah kepada sesembahan selain Allah, maka itu dapat menyebabkan dia dikatakan musyrik kafir. Namun seandainya ada di antara muslimin tertentu, orang muslim tertentu yang melakukan kesyirikan, yang kita tahu dia melakukan kesyirikan, maka tidak boleh bagi kita serta-merta divonis pelakunya musyrik atau kafir keluar dari Islam. Tidak boleh, kecuali setelah ditegakkan hujjah dan terpenuhinya syarat-syarat pengkafiran dan hilang penghalang-penghalangnya. Nanti akan ada babnya ya. Ada babnya di belakang nanti, insyaallah taala. Insyaallah taala. Oleh karena itu makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang patut diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah semata. Maka seorang muslim yang bertauhid, dia mengingkari serta menafikan setiap apa saja yang disembah selain Allah,
bahwa apa saja yang diibadai selain Allah adalah sesembahan yang batil, dan seorang muslim yang bertauhid dia menetapkan serta beriman bahwa satu-satunya sesembahan yang benar dan patut diibadai hanyalah Allah, Rabb semesta alam. Ya, mungkin azan dulu ya. Sedikit sampai poin yang keempat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sekarang poin yang keempat, al-iman bi asma'illahi wa sifatihi. Beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah sejak zaman dahulu hingga zaman kita sekarang ini. Yakni beriman kepada Allah dengan meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia yang tidak sama dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluknya. Seorang muslim ahlu sunnah mengimani semua nama dan sifat-sifat Allah yang Allah kabarkan dalam kitabnya maupun melalui lisan Rasulnya. Sementara kelompok-kelompok ahlul bid'ah, sebagian di antara mereka ada yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah secara keseluruhan, atau mengimani nama-nama Allah namun menolak seluruh sifat Allah seperti orang-orang Mu'tazilah, atau mengimani nama-nama dan sebagian sifat-sifat Allah namun mengingkari sebagian sifat-sifat yang lainnya seperti orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah dan yang semisal mereka. Kemudian juga ada kelompok ahlul bid'ah yang lain, musyabbihah, yang mereka menyamakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Kelompok-kelompok ini semuanya sesat, ahlul bid'ah. Adapun orang-orang yang mengingkari dan menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah atau sebagiannya, mereka dinamakan mu'attilah. Dinamakan mu'attilah. Sementara orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya dari nama-nama dan sifatnya dinamakan musyabbihah. Dinamakan musyabbihah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di awal-awal pembahasan kitab ini banyak menjelaskan akidah beliau tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, yang menjelaskan bahwa akidah beliau dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan akidah as-salaf, antara mu'attilah dan musyabbihah. Antara mu'attilah dan musyabbihah. Seorang muslim menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah tetapkan dalam kitabnya Al-Quran maupun melalui lisan Rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih tentunya ataupun hasan, dengan tanpa tahrif merubah-rubahnya, dengan tanpa tahrif. Misalkan Allah Ta'ala atau Nabi-Nya SAW mengkabarkan bahwa Allah Ta'ala turun ke langit dunia, kita imani Allah turun ke langit dunia, jangan dirubah-rubah. Oh, yang dimaksud turun itu adalah rahmatnya atau keberkahannya, gak boleh. Kita imani Allah turun sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tidak boleh dirubah-rubah. Kemudian tanpa ta'til, tanpa menolaknya, ya, tanpa menolaknya. Kita imani sebagaimana zahir nas ketika Allah Ta'ala mengkabarkan bahwa Dia memiliki wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang maha mulia lagi maha terpuji. Maka kita tetapkan Allah Ta'ala memiliki wajah, tidak boleh kita tolak. Oh, yang dimaksud wajah itu adalah kekuasaan Allah, tidak boleh.
itu sama saja menghilangkan sifat bagi Allah, wajah. Allah mengkabarkan dia beristiwa di atas arsy, maka tidak boleh ditolak. Imani Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy, tinggi di atas semua makhluknya. Kemudian tanpa takyif, tanpa menanyakan bagaimananya atau mereka-rekanya. Tidak boleh menanyakan bagaimana tangannya Allah, itu gak boleh. Bagaimana wajahnya Allah, tidak boleh. Atau mereka-rekanya. Terus kemudian dengan tanpa tasbih atau tamtsil, tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Karena dia berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia Allah. Sama dalam hal nama bukan berarti sama dalam hakikatnya. Sesama makhluk saja namanya sama, bentuknya gak bodoh. Iya. Kita punya wajah. Monyet duwe gak wajah? Halo? Monyet punya gak wajah? Apakah ketika kita mengatakan kita punya wajah, monyet punya wajah, wajah kita sama dengan wajah monyet, ya apa aku gak gelem? Yang gantengan aku tapi monyet. Gitu. Allah lebih tinggi dari itu. Tentunya Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah memiliki wajah, kita juga memiliki wajah. Wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluknya, kan gitu. Allah memiliki tangan, Allah memiliki betis, Allah memiliki jari jemari dalam hadis-hadis yang sahih. Kita tetapkan sebagaimana zahir nas, dengan tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena sebagian ahlul bid'ah menuduh orang yang menetapkan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana zahir nas dituduh musyabbiha. Ya. Kalau dulu zaman dulu para imam yang menuduh orang-orang Jahmiyah, Jaham bin Safwan, Bishr al-Marisi, nanti ada bab-bab selanjutnya. Kalau di zaman kita sekarang yang dituduh musyabbiha siapa? Yang dituduh Salafiyin. Yang menuduh siapa yang menuduh kira-kira? Asy'ariyah. Yang paling keras tuduhannya menuduh Salafiyin Asy'ariyah. Salafiyin dituduh musyabbiha, dituduh mujassimah. Padahal yang dimaksud musyabbiha atau mujassimah nanti dijelaskan oleh Imam Ahmad. Kita nukil dalam buku ini. Yang dimaksud musyabbiha, mujassimah, Allah punya wajah. Wajah Allah sama dengan wajah saya. Ini musyabbiha. Allah punya tangan. Tangan Allah sama dengan tangan saya. Ini musyabbiha, mujassimah. Tapi kalau salafiyin begitu atau tidak? Tidak. Salafiyin hanya menetapkan sesuai zahir nas dan tidak menyerupakan dengan makhluknya. Namun begitu keras kepalanya mereka tetap saja menuduh musyabbiha. Musyabbiha tetap musyabbiha. Itu. Ya. Kalau sudah pokoknya wis kena pokok entek kabeh wis ya. Gitu. Semua hujah runtuh kalau sudah kena pokoknya itu. Maka seorang muslim dalam masalah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah beriman sesuai zahir nas yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah kabarkan dalam kitabnya maupun melalui lisan Rasulnya. Ini kita pegang erat kaidah ini. Kita pegang erat kaidah ini. Ya. Sudah kita imani sesuai zahir nas. Ya, enggak usah dirubah-rubah maknanya. Jangan kemeru gitu ya. Jangan menolaknya. Jangan menanyakan bagaimananya dan jangan diserupakan dengan makhluknya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, menambah iman dan menambah ilmu, dan semoga Allah menjadikan kita semua istiqamah di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mewafatkan kita masing-masing. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.